Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, mengawali masa Advent ini, sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau tampaknya begitu jauh dari kami, hingga kurang kami perhatikan dan hampir-hampir kami lupakan kedatangan-Mu kembali. Berkenanlah kini mempercepat kedatangan-Mu di tengah kami, dan buatlah kami mendambakan penyelamatan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 63 ayat 16b sampai 17, bab 64 ayat 1, ayat 3b sampai 8. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami, sejak dahulu kala nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut daripada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun, dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang padamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuatan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu. Engkau yang duduk di atas para kerup, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami.
Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 3 sampai 9. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan padamu, aku katakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, persiapan itu penting. Dengan persiapan yang baik, diharapkan segala rencana berjalan lancar. Segala keinginan bisa terwujud. Dalam hitungan hari, para siswa, murid-murid, anak-anak kita akan menjalani penilaian akhir semester. Dalam tradisi masyarakat kita, sebuah pesta biasanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Harapannya agar pesta itu berjalan dengan lancar dan makin memberi makna bagi yang merayakannya. Misalnya, jika sebuah keluarga mau mantu, pasti ada aneka persiapan lahir dan batin. Di antaranya membentuk panitia, mengadakan rapat, bersih-bersih rumah, menyiapkan petugas liturgi untuk misa pernikahan di gereja, siapa kurnya, merancang acara resepsi,
si calon manten menerima sakramen tobat sebelum pernikahan, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus atau Natal. Perayaan Natal kita persiapkan secara lahir dan batin dengan masa Advent. Kita tahu bahwa kata Advent itu berasal dari bahasa Latin, yaitu adventus. Ad artinya ke arah, dan ventus dari kata kerja yang artinya yang datang. Maka kata adventus berarti ke arah yang datang atau kedatangan. Saudara-saudariku yang terkasih, mulai hari ini kita memasuki masa Advent yang dibuka dengan Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama adalah awal tahun liturgi yang baru. Sekarang ini kita memasuki tahun liturgi B2. Masa Advent merupakan masa penantian penuh harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan. Sekaligus masa persiapan Natal dengan sikap pertobatan. Masa ini penting supaya kita semua layak dan pantas merayakan Natal, sekaligus dapat menikmati berkat Tuhan dari perayaan Natal nantinya. Pada masa Advent, umat Katolik sering melakukan ulah kesalehan yang baik, yang berakar selama berabad-abad. Ulah kesalehan ini bertujuan untuk mempersiapkan kita dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Semua ulah kesalehan ini mengingatkan kita akan Sang Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Berjaga-jaga pada zaman now, zaman sekarang, bisa dimaknai dengan BSB, yaitu bertobat, sukacita, dan berharap. Sikap BSB itulah yang perlu dibangun dalam berjaga-jaga menyongsong kedatangan Tuhan. Pesan Advent untuk berjaga-jaga senantiasa relevan sepanjang zaman, karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan tiba. Selama masa Advent, secara khusus kita semua diajak untuk mengembangkan hidup beriman dan sosialnya dengan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan pewartaan peribadatan, seperti ibadat tobat dengan menerima sakramen tobat, pertemuan mingguan renungan Advent, kegiatan sosial, peduli kepada orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, kunjungan dan berbakti sosial di panti asuhan, panti jompo, SLB, dan lain-lain sebagainya. Sangat penting sebagai persiapan batin kita menerima sakramen tobat agar hati kita bersih, sehingga Yesus Sang Raja Damai berkenan lahir di palungan hati kita. Jika Yesus lahir di palungan hati kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memancarkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memancarkan aura kasih dan aura kedamaian bagi keluarga, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat sekitar kita. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.